Di video terbaru saya ada komentar yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Oke, dia bilang begini, saya dimintain uang bensin oleh DC Home Credit. Setelah beberapa minggu, akhirnya tadi pagi saya baru berani mengadukan hal tersebut ke webnya OJK. Tapi entah gimana kelanjutannya mengingat kondisi saya sedang galbay karena uang saya dibawa kabur. Terima kasih untuk video-videonya, Kak. Gitu ya. Nah, ada yang didatangi oleh DC lapangan Home Credit ya, lalu dia lapor ke webnya OJK tapi belum ada respon gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita bahas ini sangat kompleks sekali. Karena ada beberapa versi pemberani, versi yang belum berani gitu kan. Kita bahas versi yang berani dulu gitu ya. Ketika ada DC lapangan yang datang gitu ya, kita ya sudah temui dan bilang langsung skak saja, saya tidak akan bayar pinjol-pinjol ini. Ya, Anda mau datang ke sini 1000 kali, mau ngajak saya berdebat, mau bilang-bilang tetangga, is oke, silakan lakukan sekarang juga. Saya mau lihat, saya mau tahu. Ya, gimana? Saya akan tetap stay galbay. Gitu. Itu versi pemberani. Beres ya. Si DC lapangan pun ogah nagih-nagih Anda lagi. Tidak akan mau nagih-nagih nasabah yang seperti itu. Oke, yaitu versi pemberani. Nah, versi yang belum berani, ya kan, karena pengalaman galbay ini pengalaman pertama kali, gitu ya, panik, cemas itu pasti ada, gitu. Oke, nah, sekarang gini, mending mana, ya, Anda ketakutan, ya, nggak punya uang, contoh misalkan Anda galbay di Home Credit 10 juta, atau di Kredivo 10 juta, pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya, gitu ya. Mending mana? Anda mengadakan 10 juta dengan cara gade sertifikat, gade BPKB, jual motor, jual rumah, hanya agar tidak didatangi, apa masih mending didatangi ya, tapi Anda siapkan uang 50.000 saja untuk uang bensin para DC lapangan tersebut. Ya, win-win solution, tidak ada masalah, tidak ada keributan, 50.000 sebulan sekali. Ya, Anda bilang ke DC itu, Mas, nanti kesininya sebulan sekali aja. Kalau ada saya bayar, kalau nggak ada ya paling saya kasih uang bensin. Padahal kita rencananya stay galbay, gitu ya. Kita sudah ancang-ancang, ya udah ngasih uang bensin aja ke DC tersebut. Lebih enak, win-win solution. Kita tidak perlu kehilangan harta kita. 50.000 sebulan, DC kunjungannya cepat. Ya, nggak perlu berdebat dengan Anda, nggak perlu berdebat dengan keluarga Anda, langsung Anda kasih langsung pergi. Ya itu lebih mending sebenarnya. Ya, saya tidak membela DC. Saya hanya menjelaskan ada dua versi pemberani, versi yang belum berani. Gitu. Nah, di versi yang belum berani, yang sebulan sekali itu 50.000, kalau Anda sudah sering berhadapan dengan DC, ya sudah, sebenarnya Anda pun akan terbiasa. Oh, ternyata DC begitu-gitu aja. Nggak serem, nggak apa. Masih makan nasi, 50.000 dikasih uang bensin, udah pergi gitu kan. Begitu. Ya, dan juga di sini dia bilang saya baru berani mengadukan ke web OJK. Nah, itu penanganan dari OJK-nya kita tahu sendiri. Ya, lambat bahkan tidak ditanggapi. Oke, bagaimana ceritanya kita lagi kalut, kita lagi ketakutan, tapi lapor ke pihak berwenang atau OJK ini itu tidak ditanggapi atau tanggapannya lambat. Itu sedangkan kita butuh penanganan yang cepat. Ya sudah, tidak ada solusi sebenarnya untuk lapor-lapor ke OJK itu. Kita harus bisa membuat solusi sendiri. Ya tadi itu, yang pertama, versi pemberani. Anda DC lapangan mau ke sini 1000 kali, mau ke sini berdebat sampai 6 jam, saya ladeni. Saya akan tetap stay galbay. Ya silakan saja ke sini. Itu versi pemberani. Versi yang belum berani ya, langsung kasih 50.000, suruh pergi DC-nya, sebulan sekali ke sini, aman gitu ya. Tidak ribut-ribut, Anda pun bisa fokus ke hal yang lainnya. Nah, lebih baik adalah solusi sendiri yang kita buat daripada kita lapor-lapor ke OJK yang belum tentu laporannya itu ditindak ya. Nah, saya itu baca komentar ini sebenarnya hatinya saya itu miris dan sedih jadi satu. Gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi pagi saya baru berani mengadukan ke web OJK, tapi entah gimana kelanjutannya, mengingat kondisi saya sedang galbay karena uang saya dibawa kabur. Harapan masyarakat kepada OJK itu masih tinggi. Padahal OJK ini menangani laporan-laporan tersebut itu hampir nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan sama sekali.
ya. Tapi masyarakat Indonesia masih percaya, masih mengharapkan aksi-aksi dari OJK untuk menolong para masyarakat Indonesia yang terjerat pinjol itu, ya. Ya itu, jadi hati saya itu miris dan sedih gitu loh. Ini orang miris nih, masih percaya aja gitu loh. Ditambah sedih karena dia masih percaya, menaruh kepercayaan pada OJK gitu ya. Jadi saya harap OJK juga memang benar-benar menanggapi keluhan-keluhan para masyarakat ini dengan cepat ya. Atau kalau nggak mau repot-repot ya kan, ya sudah dihapuskan saja pinjolnya semuanya. Oke. Nah, jadi buat Mas ini silahkan pilih dua cara tersebut ya. Pilih cara pertama, yang pilih cara pemberani, ya Anda tinggal bilang aja, silakan Mas kesini 1000 kali ya, saya pun nggak ada uangnya. Anda mau berdebat, mau gimana, silahkan saya ladeni sampai 6 jam pun oke. Gitu ya. Atau cara yang kedua, ya udah Mas, ini saya punya 50.000, mangga nanti sebulan lagi kesini, saya lagi ngumpulin dulu gitu ya. Padahal kita stay galbay gitu kan. Seperti itu ya, sudah beres ya. Dan juga efek dari dua versi tersebut adalah Anda sudah menjadi nasabah yang menurut para DC-DC ini tidak bisa ditagih lagi atau akan dilewat nama Anda itu. Contoh misalkan, si DC ini bawa daftar nama nasabah yang menunggak. Gitu ya. Karena Anda sudah pernah bilang bahwa Anda tidak akan pernah bayar pinjol-pinjol Anda itu, maka Anda pasti akan dilewat. Ya, misalkan nama Anda Agus, ya sudah dilewat. Ya, wah ini nih orang ini nih pernah bilang saya akan meladeni Anda berdebat. Si Agus ini mempersilahkan para DC-DC ini datang gitu ya. Males enggak, ngapain lagi ke Agus ini? Wong nggak ada hasilnya kok. Ya kan? Masih mending cari yang lain karena DC-DC lapangan juga dikasih target ya. Nggak mungkin fokus ke satu orang saja. Ya kan? Kalau satu orang ini sudah tidak bisa ditagih, maka para DC-DC tersebut akan pindah ke nasabah-nasabah lainnya. Oke, jadi dua versi tadi akan membuat Anda dijauhi oleh DC tersebut. Ya, bonusnya hutang-hutang galbay Anda di pinjol itu akan segera diasuransi. Ya, karena si DC ini laporan ke kantor, ini orang nggak bisa ditagih. Saya sudah beberapa kali ke situ tapi tetap tidak bisa ditagih. Nah itu, nanti perusahaan pinjol ini akan segera mempertimbangkan Anda bahwa hutang galbay Anda segera diasuransikan. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Simpelnya, resiko pendanaan itu adalah galbay. Galbay itu adalah sebuah resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pinjol. Nah, galbay itu bisa dialihkan, kata OJK-nya. Ya, dan harus dialihkan kemana? Ke asuransi sini, gitu ya, tuh ke asuransi sini. Jadi sudah sah, sudah resmi bahwa pinjol-pinjol ini akan auto lunas. Ya, enak galbay di tahun 2024, nggak seperti saya. Ya, dikejar, diteror, didatangi DC lapangan, tidak ada kepastian auto lunas. Ya, yang galbay-galbay di tahun-tahun ini, waduh, ya sudahlah, ya galbaykan semuanya. Oke, nah. Sekarang setelah resmi dari OJK-nya, saya ingin menunjukkan bahwa ada lagi resmi dari pinjolnya langsung. Wih, mantap ya. Akan saya tunjukkan. Nah, saya sekarang sudah ada di websitenya EasyCash. Siapa yang galbay di EasyCash? Acungkan tangannya. Kita scroll ke bawah, ya. Lalu kita zoom sedikit di sini. Mana ini? Ya. Nah, di sini ada perihal perlindungan asuransi. Ya, kami EasyCash bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra-Asia untuk melindungi dana Anda. Dana Anda itu maksudnya dana investornya. Karena ini adalah landing page-nya untuk para investor. Ya, nih pendanaan, nih pinjaman gitu kan, ini untuk kita-kitanya, ini pendanaan. Nih, tuh ya perlindungan asuransi. Gitu. Jadi, untuk para investor jangan takut kalau ada yang galbay. Nanti sudah kita asuransikan akan auto lunas nasabahnya dan Andanya juga akan dibayar gitu. Oke. Ini EasyCash ya, satu dulu. Yang kedua ada Samir ini ya, Samir gitu kan. Saya sudah ada di websitenya Samir dan mengetikkan asuransi lagi ya. Kita scroll ke bawah sini, mana ini, set. Nah di sini dia ya, di poin 2.11
Samir berkata, atas pertimbangan secara sepihak sepenuhnya oleh Samir, pinjaman yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Ya, jadi sama saja dengan isi case tadi. Ya, tenang aja nih para pemberi dana atau para investor, dana Anda dapat dilindungi. Nih ya, kalimatnya dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Sama dengan isi case ya. Untuk melindungi dana Anda, kami bermitra dengan penyedia asuransi. Wis ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.